Pagi luar biasa. Perkenalkan, nama saya Vicky Rizkyani dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, mahasiswa semester 2. Sekarang saya sedang berada di lahan Demplot BPP Gandrung Mangu. Di sini saya ditemani dengan rekan saya, yaitu Saya Julianto, mahasiswa Perbankan Yogyakarta, semester 4, jurusan Penyuluhan Pertanian. Baik, selanjutnya dan Ibu. Ya, saya Nining Irawati sebagai penyuluh di Kecamatan Gandrung Mangu. Di sini kami akan membahas mengenai strategi di masa pandemi dengan tetap produktif menanam tanaman cabai. ingin tahu bagaimana keseluruhannya kita. Mari ikuti kami. Di sini kami didampingi oleh Bu Nining sebagai penyuluh yang akan memberikan sedikit pengetahuannya mengenai tanaman cabai. Baik, di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang budidaya tanaman cabai yang sedang dilakukan di kantor lahan BP Gandrung Mangu. Di sini mulai dari pemilihan bibit. Pemilihan bibit diambil dari hasil panen ke-4 sampai ke-6. Alasannya, kalau panen yang pertama sampai yang ketiga itu hasil panennya masih sedikit, sedangkan kalau diambil dari panen terakhir itu kualitas cabainya itu kecil-kecil. Selanjutnya yaitu penyemaian benih cabai. Bisa penyemaian dilakukan di plastik. Itu sambil menunggu penyemaian kita melakukan olah tanah. Itu pengolahan tanah yang pertama itu tanah dicampur dengan kapur pertanian atau kapur dolomit, selain dicampur dengan pupuk kandang. Kebutuhan pupuk kandang dalam 1 hektar itu 1 sampai 4 ton tergantung kesuburan tanah. Sedangkan untuk pemindahan bibit cabai dari persemaian ke lahan itu menunggu bibit cabai tersebut berdaun 3 atau 4 atau umur 20 sampai 30 hari. Setelah dilakukan penanaman, selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi penyiraman jika tidak ada hujan, karena tanaman cabai tetap membutuhkan air. Selain penyiraman juga penyiangan. Bila tidak dipasang atau tidak menggunakan mulsa plastik itu biasanya penyiangan itu rutin, soalnya gulma itu sangat mengganggu pertumbuhan cabai. Setelah penyiangan dilakukan pemupukan. Pemupukan dalam hal ini melihat umur tanaman. Pupuk yang dibutuhkan antara lain urea 200 kilo per hektar, KCL 200 kilo per hektar, SP 150 kilo per hektar. Oh iya Bu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan baik. Menurut Ibu bagaimana ya Bu? Ya, kita harus pertama cuci tangan dengan sabun, otomatis dengan air bersih, memakai masker, dan harus menjaga jarak. Satu lagi, tidak boleh bersentuhan. Kalau misal kita salam, harus cukup seperti ini aja. Saya mau bertanya, bagaimana sih strategi yang baik untuk menanam cabai? Strategi yang baik untuk menanam cabai, yang pertama kita harus melihat kondisi kesuburan tanah, dilakukan perawatan rutin seperti penyiraman, penyiangan, menggunakan pupuk sesuai dosis, terus pemeliharaan hama penyakit, terutama tentang hama dan penyakit. Soalnya pada tanaman cabai jika di musim hujan itu banyak sekali tanaman cabai yang busuk. Jadi itu bagaimana cara pengendaliannya yang tepat seperti itu. Terus kalau di musim kering, misal hujannya sudah mulai kurang, itu biasanya tanaman cabai itu
seperti koreng ya Mbak, itu namanya patek ya. Nah, itu harus bagaimana cara pengendaliannya itu juga harus sesuai, harus tepat sasaran. Pestisida yang digunakan itu harus sesuai tepat sasaran. Juga itu sebelum menggunakan bahan kimia terlebih dahulu menggunakan cara alami saja seperti sanitasi lingkungan. Itu lingkungan harus bersih itu supaya tanaman cabainya itu bagus, pertumbuhannya bagus sehingga menghasilkan produksi yang banyak, seperti itu kurang lebihnya Mbak. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana cara pembibitan yang baik, penanaman yang baik, dan pemeliharaan yang baik tentang tanaman cabai. Nah, di sini kalian juga pengen tahu kan jenis tanaman cabai apa aja yang ditanam di sini. Nah, saya akan... Baik, yang pertama jenis cabai besar berwarna hijau. Ciri-ciri tanaman karakteristiknya ialah daunnya kecil tapi memiliki ranting cabang yang banyak. Terus yang kedua jenis cabai kecil varietas cakra putih. Jenis ini daunnya lebar-lebar tapi cabang-cabangnya sedikit. Rasanya pedas dan lebih pedas daripada cabai yang besar. Mari ikuti kami memanen cabai. Beginilah keseruan kami di lahan Demplot PPP Bungur. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. See you next Next video. video.